Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pujo Raharjo dari MGM Manen Gede Mulia. Biar panennya gede itu harus sesuai SOP. Saya ada di kebun porang kelompok tani Porang Lestari. Itu dengan budidaya porang organik. Dan sekarang memang saatnya orang itu sedang mempertimbangkan porang itu harus organik. Kenapa? Karena sekarang sudah mulai banyak klaim dari chip atau keripik yang diekspor ke luar negeri itu sudah dipermasalahkan yang namanya residu pestisida. Sehingga ada klaim, sehingga ada ditolak. Karena apa? Bagaimanapun standar internasional itu yang harus lebih diacu dalam hal masalah ekspor ya daripada standar yang ada di sini. Dan oleh karena itu yang paling penting adalah untuk menghindari klaim itu, mau tidak mau harus cenderung sebagai porang organik. Nah, di sini saya ada di kebun porang kelompok tani Porang Lestari. Jadi Lestari itu menandakan bahwa asupannya memakai pupuk organik, pupuk hayati. Pupuk hayati itu adalah pupuk yang ada mikrobanya, yang ada kehidupannya, memperkaya kehidupan di bawah baik di permukaan tanah dan kedalamannya. Dan sekarang adalah tanggal 4 Mei. Jadi kalau kita kalau kita mengunjungi kebun porang itu kita harus menyebutkan kapan. Karena kalau berkunjung ke Jawa Timur biasanya ini sudah tidak ada sama sekali ya, sudah panen. Tapi kalau di Jawa Barat biasanya baru saja luruh. Kalau bahasa Jawa luruh, kalau bahasa Sunda ripah. Bahasa istilahnya pertaniannya sudah dorman gitu. Jadi bisa kita lihat kalau di sini sudah habis sama sekali, sudah jatuh mengering. Tapi kalau yang di sana barusan mulai habis menguning ya, sudah mulai mengering juga. Jadi istilahnya begitulah situasi kita menanam porang. Dan menanam porang itu mau tidak mau harus petani ya, itu harus smart. Pertama karena ini musimnya mulai Oktober sampai dengan Mei, harus berhitung. Berhitungnya menanam pakai apa? Apakah pakai kata? Kata itu yang 1 kilo isi berapa? Gitu. Kalau isi 100, 80 sampai 100 per kilonya, kata itu bisa ditanam langsung di lapangan. Tapi kalau yang kecil-kecil, isi 200, 300 per kilonya, ya harus ditaruh di polybag. Satu musim, kemudian musim berikutnya dicabut, ditanam di lapangan. Atau umbi. Nah, umbi itu juga macam-macam. Umbi yang 100 gram, 200 gram, 300 gram. Nah, itu makin besar, ditanam satu musim, targetnya juga makin membesar. Pengalaman di lapangan, kalau umbi yang ditanam itu 250 gram, paling tidak satu musim bisa 12 kalinya. Minimal paling tidak bisa 3 kilo. Tapi kalau menanamnya umbi yang ditanam 700 gram, nah itu bisa 6 kilo lebih. Saya kira itu informasi dari lapangan. Yang paling penting adalah SOP. Bagaimana sebenarnya kita harus berbudidaya dengan disiplin. Saya kira itu. Terima kasih. Ini suasana kebun porang yang sudah dorman di bawah pohon jati. Dan memang umbinya masih ada di bawah tanah. Ini hanya salah satu contoh yang nanam dari katak ya. Nah, ini ada akarnya, ini masih sekitar
150 gram. Ini sebenarnya belum bisa diambil sekarang. Ini hanya contoh saja bahwa umbi yang barusan terjadi dorman masih ada rambutnya, hehehe, akarnya gitu ya. Nah, itu sesuai dengan SOP, jangan diambil sekarang, walaupun tanaman di atas permukaan tanahnya sudah luruh, sudah dorman, sudah ripah gitu. Nanti kalau sudah lebih gundul lagi, nah itu baru bisa saatnya diambil lah gitu, semuanya dibongkar. Karena permasalahannya kalau akar itu ada busuk ya, 1, 2 itu nanti akan merembet. Jadi itu pengalaman di lapangan seperti itu. Mudah-mudahan bisa menambah khasanah pengetahuan para sahabat porang semua. Terima kasih. Pujo Duriat Mulia. Lagi dengan Pujo Duriat Mulia. Nah kan kita lihat di belakang saya atau di sekitar saya tanaman porang, kebun porang dari kelompok tani Porang Lestari. Dan sekarang memang sudah mulai dorman, tapi belum saatnya dipanen. Ini hanya sebagai pengetahuan saja bahwa kalau dipanen sekarang ini masih segar, masih ada akar segar juga ya. Kalau sini yang lebih besar akarnya putih. Jadi kalau akar putih ini itu berarti sebenarnya umbi ini masih bisa membesar gitu ya, walaupun tidak ada daunnya. Nah, itu jangan diambil sekarang. Jadi istilahnya sebulan. Nanti bulan Juni baru bisa diambil karena ini nanti pasti sudah menghitam. Kalau dipanen sekarang keburu dipanen, apa yang terjadi? Bisa saja salah satu akarnya ini bisa berjamur atau membusuk sehingga merambat. Nah, rusak karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Ini bisa terkena busuk, akhirnya semuanya bisa membusuk. Dan juga belum stabil ya, belum stabil kalau istilahnya tiba-tiba dikirim ke gudang, itu kondisinya belum stabil. Dan kalau sudah begini, yang paling baik itu apa? Sebenarnya harus dikasih ajir. Kasih ajir, oh di bawah sana ada umbinya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa menambah khasanah pengetahuan kita bahwa jangan keburu panen, jangan keburu menjual umbinya walaupun sudah ripah, luruh atau dorman. Saya kira itu mohon dicatat pengalaman ini. Jadi ini contoh yang kurang bagus kalau dipanen sekarang ya. Tunggu nanti. Wassalamualaikum.